Salam sukacita bagi kita semua. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya saudara dan saya kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Apa yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya yang terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12, firman-Nya berkata kepada kita, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Satu contoh yang Tuhan paparkan kepada kita tentang kebenaran dan kejahatan. Perilaku Kain dan Habil. Ini merupakan satu anak Adam dan Hawa. Dan kita juga tahu bahwa Kain yang memiliki pemikiran yang begitu luar biasa kerasnya, dan Habil penuh dengan kelemah lembutan. Perbuatan Kain dikatakan jahat oleh karena dia tidak bisa mengasihi kepada saudaranya, tidak bisa menghargai kepada saudaranya, dan bahkan Kain hanya mengingini dan menuruti keinginan dagingnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kain sangat luar biasa, bahwa dia dengan gagah beraninya berani menganiaya kepada adiknya, dan bahkan puncaknya bahwa Kain membunuh adiknya yang bernama Habil. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Kain adalah jahat di mata Allah, jahat di mata Tuhan. Demikian pula sebaliknya apa yang dilakukan oleh Habil. Dikatakan perbuatan Habil adalah benar di mata Tuhan. Apa yang dilakukan Habil berkenan di hadapan Allah, dan apa yang dilakukan Kain karena menuruti keinginan dagingnya, maka perbuatan dan perilakunya tidak dikenan oleh Tuhan, karena dia dengan rela hati menganiaya kepada adiknya, dengan rela hati membunuh kepada adiknya. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Kain jahat di mata Tuhan. Maka pada saat ini mari kita belajar dari pengalaman dari orang yang jahat dipaparkan oleh Tuhan, dan dari orang yang baik dipaparkan oleh Tuhan, supaya saudara dan saya memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jahat, mana yang benar. Dan itulah yang Tuhan sampaikan kepada kita, dan mari kita belajar dari kehidupan hamba-hamba yang terdahulu ini. Ketika kita berbuat benar di hadapan Allah, berbuat baik di hadapan Allah, niscaya Tuhan yang akan menuntun, menyertai, dan memberkati kepada kita. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu termeteraikan dalam lubuk hati setiap orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.